Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, chapter 34. Tidur di apartemen Aisyah. Brother Tommy kenapa ikut ke sini? Ucap Aisyah yang memandang Tommy yang ikut masuk ke dalam apartemennya. Tentu saja aku ke sini karena ada calon istriku di sini. Ucap Tommy yang tersenyum memandang Natalia. Wajah Natalia bersemu merah dan tersenyum malu-malu ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Tommy. Kalau begitu, sekarang Brother Tommy pulang, ucap Aisyah tanpa memikirkan perasaan Tommy. Aku tidak ingin jauh-jauh dari calon istriku di sini. Aku akan tidur juga di sini, ucap Tommy dengan tersenyum lebar. Aisyah membesarkan matanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Tommy. Ardi menelan air salivanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh sahabatnya. Sejak tadi, sahabatnya itu tidak ada mengatakan apapun bila ia ingin tidur juga di apartemen Ardi. "Kamu akan tidur di sini?" tanya Ardi. "Tentu saja," ucap Tommy yang tersenyum. Ardi yang berada di samping sahabatnya hanya diam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ardi sudah pasti tidak mampu berbicara dengan orang yang sudah tidak bisa berpikir menggunakan otak jeniusnya bila itu sudah berkaitan dengan masalah cinta. "Ayolah anak kecil, kamu pengertianlah sedikit. Kesempatan kami berjumpa sangat sedikit, maka berilah kami kesempatan," ucap Tommy yang berusaha merayu Aisyah. Aisyah memandang Tommy dan membesarkan matanya. "Ya sudah, tapi ingat, jangan buat apa-apa di sini," ucapnya yang memajukan bibirnya ke depan. "Bila aku tidak boleh melakukan apa-apa, itu artinya aku harus diam duduk tanpa bergerak," ucap Tommy memandangnya. "Maksud Ica bukan yang seperti itu," ucap Aisyah kesal. "Jadi seperti apa yang kamu inginkan anak kecil?" ucap Tommy. "Melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan," ucap Aisyah. "Apakah bisa kamu memberikan aku daftar peraturan di apartemenmu?" ucap Tommy memandang Aisyah. "Gimana caranya Ica jelasin sama brother Tommy secara rinci?" ucap Aisyah yang sangat kesal melihat tingkah Tommy. "Istriku lagi hamil, jangan buat dia emosi," ucap Ardi yang sedikit berbisik dengan temannya. Tommy tertawa lepas ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Ardi. "Aku adalah tamu yang sopan anak kecil, jadi tidak perlu pikirkan apa-apa," ucap Tommy yang kemudian tersenyum. "Sudah duduk di situ aja," ucap Aisyah yang menunjuk kursi sofa ruang tamunya. "Baiklah," ucap Tommy yang dengan patuhnya menuruti perintah Aisyah. Natalia sejak tadi hanya tersenyum ketika melihat Tommy yang tidak ada henti-hentinya mengerjain Aisyah. Natalia memandang Tommy dan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Adikku itu terlihat sangat manja dan cengeng. Namun, di balik sikapnya yang seperti itu, dia begitu sangat teguh dengan pendirian dan prinsipnya," ucap Natalia yang berbisik di telinga Tommy. Tommy tersenyum saat mendengar apa yang disampaikan oleh Natalia kepadanya. "Kak Natalia, ayo, Ica bawa ke kamar kakak," ucap Aisyah yang memegang tangan Natalia. "Tas kakak tadi masih di mobil," ucap Natalia. "Enggak apa-apa, nanti brother Tommy yang ambil," ucap Aisyah yang memandang Tommy. Tommy hanya tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah. Natalia menganggukkan kepalanya dan mengikuti Aisyah. "Kakak, ini kamar kakak. Kamar Ica di sana," ucap Aisyah yang menunjuk ke arah kamarnya.
Iya, jawab Natalia. Aisyah membawa Natalia masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamar tersebut. Natalia memandang Aisyah seakan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Aisyah kepadanya. Kakak, Brother Tommy mau tidur juga di sini. Kakak tidur kunci pintu. Dan bila dengar Brother Tommy memanggil, minta buka pintu, jangan dibuka ya, ucap Aisyah. Natalia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kakak tahu itu, ucapnya yang mengusap kepala Aisyah. Kita selaku perempuan harus bisa menjaga diri, Kak. Kehormatan itu adalah hal yang paling berharga untuk kita, ucap Aisyah yang berbicara dengan bibir yang maju ke depan. Adik kakak yang pintar, kakak pasti tahu itu, ucap Natalia yang mencubit pipi Aisyah. Ica nggak mau kakak nanti tergoda sama rayuan Brother Tommy, ucap Aisyah yang memandang Natalia. Natalia tersenyum memandang Aisyah. Natalia memeluknya dan mencium pipinya. Terima kasih, Ica sudah sangat peduli sama kakak, ucap Natalia. Iya kak, Ica nggak pengen kakak kenapa-kenapa, ucap Aisyah. Iya, kakak tahu batasan, dan kakak akan berusaha untuk menjaga prinsip kakak, seperti Ica yang bisa menjaga prinsip Ica, ucapnya. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ica tahu kakak sangat hebat, ucap Aisyah yang mengangkat jempolnya. Apa benar Brother Tommy mau tidur di sini? Tanya Aisyah kembali kepada Natalia. Kakak juga nggak tahu, ucap Natalia. Di sini kamar cuma ada 2 kak, yang satu lagi sudah dipakai untuk tempat belajar Ica, ucapnya. Biarin sajalah, dia nanti tidurnya di mana saja. Siapa suruh dia ikutan tidur juga di sini, ucap Natalia yang tersenyum. Dengan cepat Aisyah menganggukkan kepalanya. Ica ke kamar ya kak, mau ganti baju, mau masak juga, ucapnya. Iya, jawab Natalia. Ini ada baju tidur kalau kakak mau pakai, ucap Aisyah menunjukkan piyama berwarna merah yang ada di dalam lemari pakaian di kamar tamunya. Natalia mengambil piyama yang diberikan oleh Aisyah. Kakak pakai ya, ucapnya. Iya, kakak pakai saja, ucap Aisyah yang kemudian pergi keluar dari kamar tersebut. Apa benar kamu ingin tidur di sini? Ucap Ardi yang mengerutkan keningnya memandang Tommy. Tentu saja, jawab Tommy. Di sini kamar hanya ada 2, dan yang satunya sudah dipakai Natalia, ucap Ardi. Aku ini laki-laki, aku bisa tidur di mana saja. Bahkan di rumah sakit, aku tidur hanya duduk di atas kursi, ucap Tommy yang menjelaskan bagaimana dia bisa tidur di sembarang tempat. Ardi mengusap wajahnya dan menghembuskan nafasnya ketika melihat tingkah sahabatnya. Terserah kamu sajalah, ucap Ardi yang sudah tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan sahabatnya itu. Tommy tampak berpikir ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Ardi. Tapi nanti bila aku tidur di sembarang tempat, anak kecil itu akan marah, ucapnya yang mengatakan Aisyah. Ardi tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh Tommy. Nanti tolong tanyakan kepada istrimu, di mana tempat untuk aku tidur, biar aku tidak salah posisi, ucap Tommy. Aku nanti akan bertanya kepada Aisyah. Aku di kamar dulu ganti baju, ucap Ardi. Tommy menganggukkan kepalanya dan menyandarkan punggungnya di sandaran sofa. Tommy tidak ingin melewatkan kesempatan seperti ini. Tommy ingin selalu di dekat Natalia. Tommy juga berencana untuk membawa Natalia jalan-jalan dan berkunjung ke rumahnya menemui kedua orang tuanya. Namun sebelum hal itu dilakukannya,
Tommy harus mencari cara bagaimana membuat Aisyah percaya kepadanya, karena Aisyah bisa saja berpikiran yang tidak-tidak tentang dirinya.